Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki seorang anak, agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari, Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya penuh dengan bulu yang kasar, kulitnya gelap. Mulutnya terdapat sepasang taring yang sangat tajam. Kukunya panjang dan kotor. Mbok Yem tak dapat berkata apapun. Ia hanya terdiam, ia gemetaran, lalu sang raksasa berkata, "Hei perempuan tua, jangan takut. Aku tak akan memakanmu. Lagi pula, dagingmu sudah keras dan tak enak." Benarkah itu Tuan Raksasa? Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku tahu apa yang kau inginkan selama ini. Kau menginginkan seorang anak untuk menemani sisa hidupmu, kan? Aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat. Satu syarat, aku akan melakukan segalanya untuk mendapatkan seorang anak. Hahaha, memang manusia sangat serakah. Baiklah, aku akan memberikan biji timun ini, tanamlah dan rawat seperti anakmu. Ketika timun itu sudah matang, kamu akan mendapatkan seorang anak. Kamu bisa menjaganya seterusnya. Tapi, ketika anak itu berumur 17 tahun, aku akan mengambilnya kembali untuk menjadi santapanku. Lalu, raksasa memberikan biji mentimun tersebut. Mbok Yem menanya dengan penuh kasih sayang. Lalu, beberapa bulan berlalu. Suatu hari, Mbok Yem pergi ke kebun untuk memetik timun tersebut. Setelah tiba di kebun, ia melihat dari sekian banyak mentimun, ada satu mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Setelah memetik mentimun berwarna emas, Mbok Yem langsung membawa pulang mentimun itu ke rumahnya. Seketika di rumah Mbok Yem langsung meletakkan mentimun di atas meja dan membelahnya dengan sangat hati-hati. Setelah itu, Mbok Yem sangat terkejut karena ada bayi perempuan yang sangat cantik dan bayi itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Timun Mas selalu membantu ibunya untuk mencari kayu bakar. Atas kebaikan Timun Mas, Mbok Yem tidak rela untuk kehilangan yang akan menjadi santapan raksasa. Beberapa tahun berlalu, Timun Mas telah berumur 17 tahun. Sudah waktunya untuk raksasa mengambil Timun Mas. Mbok Yem menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat keras. Itu adalah langkah kaki raksasa. Mbok Yem gemetar ketakutan. Dengan suara yang keras, raksasa itu berkata, "Hei perempuan tua, mana anak perempuanmu yang telah kau janjikan padaku?" Dia sedang mandi di kali, Tuan Raksasa. Dia sangat bau. Kau pasti tidak akan suka memakan. Baiklah, seminggu lagi aku akan datang kembali untuk membawanya ke hutan. Tentu saja, Tuan. Aku tidak akan mengecewakannya. Maka kembalilah raksasa itu ke hutan. Mbok Yem dan Timun Mas sangat lega karena mereka masih ada waktu untuk bersama. Namun setelah seminggu berlalu, raksasa itu kembali. Mbok Yem dan Timun Mas tidak mau berpisah. Timun Mas akhirnya kembali bersembunyi. Hei perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak perempuanmu. Maaf, Tuan Raksasa. Timun Mas sedang menjual kayu bakar di kampung sebelah. Bila saja kau datang lebih pagi, kau akan bertemu dengannya. Dengan setengah marah, raksasa itu berkata, Baiklah, akan kuberi 1 minggu lagi. Tapi jika kau tidak menyerahkan anak perempuanmu, maka aku akan menghancurkan rumahmu. Mbok Yem menjadi ketakutan dan bingung dengan ancaman raksasa. Ia tidak rela anak dimakan oleh raksasa yang kejam. Melihat ibunya ketakutan, lalu Timun Mas langsung mendekati ibunya dan berkata,
Ibu jangan sedih, relakan aku menjadi santapan raksasa itu. Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Lalu Mbok Yam teringat saat di pasar menjual kayu bakar, banyak yang mengatakan bahwa ada seorang peramal yang sangat hebat dan dapat memecahkan segala masalah. Ia tinggal di atas gunung di tengah-tengah hutan, namun biayanya sangat mahal. Anakku, ibu akan pergi ke tengah hutan untuk menemui seorang peramal yang akan membantu kita. Tapi ibu, di tengah hutan sangatlah berbahaya. Biarlah aku ikut bersama raksasa. Jangan nak, biar ibu saja yang pergi. Lalu Mbok Yem pergi ke hutan untuk bertemu peramal. Setiba di hutan, Mbok Yem menaiki gunung dan memasuki sebuah gua dan menemui sang peramal. Hahaha, aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu menginginkan sebuah kekayaan, kan? Bukan itu yang kuinginkan. Ini soal anakku. Raksasa menginginkan anakku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Tolonglah bantu kami. Apa, raksasa? Baiklah, aku akan membantumu, tapi kau harus membayarku dengan sangat mahal. Aku hanyalah penjual kayu bakar, tapi aku akan berusaha untuk membayarmu. Aku pikir tak ada yang bisa mengalahkan raksasa yang tingginya melebihi pohon dan bergigi tajam. Sudah cukup. Aku hanyalah seorang penipu. Aku tak dapat melawannya. Lalu sang peramal beranjak pergi dari tempat itu. Mbok Yem sangatlah sedih. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika perjalanan pulang, ia merasa lelah. Mbok Yem beristirahat di bawah pohon sejenak. Ia bermimpi, ada seorang peri yang menghampirinya. Aku akan membantumu dan Timun Mas untuk mengalahkan raksasa. Benarkah? Apa yang harus kulakukan? Suruhlah Timun Mas lari dari rumah dan bekali dirinya dengan biji timun, jarum, garam, dan terasi. Itu adalah senjata bagi Timun Mas untuk melawan raksasa. Lemparkan satu persatu pada raksasa saat Timun Mas berada dalam bahaya. Lalu Mbok Yem menyiapkan segalanya. 1 minggu berlalu, saat pagi hari, Mbok Yem memberikan yang diberitahu sang peramal dan menyuruh Timun Mas lari dari rumah menuju hutan. Seketika terdengarlah langkah kaki raksasa. Ia melihat Timun Mas berlari menuju hutan. Hei raksasa, kemarilah dan tangkap aku kalau kau bisa. Raksasa pun mengejarnya. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar bekal yang sudah disiapkan. Benih mentimun itu langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah yang besar-besar. Karena kelaparan, si raksasa memakan mentimun-mentimun di ladang itu. Setelah kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas. Meskipun perutnya yang kekenyangan membuat jalannya menjadi lambat, raksasa itu tetap bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang panjang. Lalu, Timun Mas melemparkan jarum. Seketika, jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang menusuk tubuh raksasa. Timun Mas pun melemparkan garam. Seketika pula, garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa terpaksa harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Dengan rasa takut, Timun Mas langsung melemparkan terasi ke dalam laut. Seketika pula, laut itu berubah menjadi lumpur hisap yang menghisap raksasa ke dalamnya dan tenggelam untuk selama-lamanya. Timun Mas lega, ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah Mbok Yem. Mbok Yem senang sekali melihat Timun Mas selamat. Ia menyambutnya. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama ibunya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi.